Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Kita bersyukur karena saat ini dapat kesempatan lagi. Nah, hari ini tema kita lagi sekali yang buat bukan saya. Saya diminta untuk sharing sihir dalam gereja. Kalau kita mendengar dua kata ini, kan nggak mungkin nyambung. Sihir itu pasti konotasinya negatif. Bicara sihir, langsung pikiran kita hubungannya dengan si kunyuk. Betul ya? Sihir. Nah, kok di dalam gereja? Gereja itu kan milik Tuhan seharusnya. Nah, saudara, sihir bisa ada di dalam gereja. Saya mau katakan kalimat ini dan jangan kaget dulu. Istilah saya, coba pegangan tangan kursi supaya saudara nggak lompat. Gereja yang mempraktekkan sihir itu pasti bukan gerejanya Tuhan Yesus. Gereja yang mempraktekkan sihir pasti bukan gereja milik Tuhan Yesus. Gereja yang bisa mempraktekkan sihir itu pasti milik perorangan. Kalau si kunyuk tahu, setan tahu bahwa gereja itu yang punya Tuhan Yesus, saya punya istilah, setan itu noleh aja enggak, karena tahu dia siapa yang ada di dalamnya. Tapi kalau setan tahu gereja itu milik perorangan, milik keluarga, milik pribadi, walaupun di semua kebaktian gereja itu menggunakan Alkitab, menyebut-nyebut nama Tuhan Yesus, semua pujian menggunakan nama Yesus, ya pasang sabuk pengaman ya, belum tentu ada Yesus Tuhan di dalamnya. Loh, masa sih? Pasti banyak yang kaget. Sejarah gereja mencatat dari abad demi abad, dalam sepanjang sejarah gereja pernah terjadi gereja mempraktekkan sihir. Tetap ada kebaktian, tetap ada doa puasa dan sebagainya. Dan nama Tuhan Yesus disebut, tapi sihir yang bekerja di dalamnya. Maka itu kita harus hati-hati. Nah, contoh yang paling gampang, bagaimana bentuk sihir dalam gereja itu? Contoh yang paling gampang ya, kalau hamba-hamba Tuhan di gereja itu, termasuk gembalanya, menggunakan istilah saya ini, Yesus plus, ya, Yesus plus tambahan. Plus apa? Ya tergantung pemimpinnya itu dirasuki apa oleh si tukang sihir itu. Itu yang paling gampang untuk kita bisa mengetahui gereja itu gerejanya Tuhan Yesus atau gereja milik pribadi. Nah, Yesusnya ini plus. Kalau milik pribadi, tambahan pakai ini, tambahan pakai itu. Apa? Ya pokoknya yang bukan Tuhan Yesus. Minyak urapan, batu, banner, ganti jubah, dan semuanya. Betul, dirasuk duit. Karena uang itu setan, setan itu uang. Jadi menggunakan benda-benda dan hal-hal yang merasa kalau aku pakai ini, aku pakai itu, aku pakai baju ini, tambahan itu, aku merasa lebih ada urapan. Nah, itu Yesus plus. Jadi Tuhan Yesus itu ya Tuhan Yesus. Nggak usah ditambahi apa-apa. Murni. Ada yang bantah, tapi kan Tuhan Yesus pernah, menyembuhkan orang buta pakai ludahnya dicampur tanah, dioleskan mata. Ada memang, tapi tolong baca baik-baik. Selama di Alkitab tidak ditulis lakukan hal yang sama, maka kita tidak boleh menggunakan cara itu, walaupun Tuhan Yesus yang menggunakan. Jadi harus tahu, disuruh tidak. Paulus pernah membuat mujizat dengan sapu tangan, Kisah Rasul, tapi tidak ada perintah kerjakan itu. Tidak. Petrus pernah menyembuhkan orang di Kisah Para Rasul juga. Orang sakit berjejer di kiri kanan jalan. Lalu ditulis ketika Petrus lewat, bayangannya bisa menyembuhkan orang
orang yang sakit. Nah, kata bayangan kita harus lihat, harus tahu kiri kanan loh saudara. Jadi kalau mataharinya dari sebelah kanannya Petrus, berarti yang kena bayangan yang sebelah kirinya dong. Nah, yang tunggu yang sebelah baliknya ya tunggu sore atau orangnya dipindah. Ngerti nggak maksud saya? Jadi bukan bayangan karena matahari yang menyembuhkan orang buat mujizat banyak orang waktu itu. Bayangan hadirat Tuhan yang ada di hidup Petrus. Itu pun tidak disuruh lakukan itu, tidak. Elisa atau Elia ya saya lupa, pernah membangkitkan anak seorang janda yang mati. Lalu Roh Kudus beri perintah supaya nabi itu meniduri, menelungkup di atas mayat itu. Itu kan ngeri sekali. Dan memang mujizat terjadi. Tapi itu tidak diperintah untuk diulangi. Maka itu gereja yang hobinya cari mujizat buat mujizat, hati-hati. Si tukang sihir bisa menyelewengkan. Tembok Yeriko runtuh bukan 7 kali dikelilingi, tapi 13 kali. Karena hari pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 1 kali. Dan tidak boleh ada suara. Jadi 6 kali keliling diam. Tapi di hari ke-7 7 kali sambil bersorak. Wih, luar biasa. Tembok runtuh. Lagi sekali tidak diperintah untuk kita melakukan itu. Petrus di penjara. Lihat Kisah Rasul. Petrus dan Paulus di penjara. Hanya dengan pujian malam-malam. Wih, mujizat terjadi. Lagi sekali tidak diperintah. Nah, ini yang kita harus belajar. Kalau kita hidup di dalam firman, maka kita harus mutlak mentaati firman itu. Maka itu saudara, kita harus tahu bagaimana hal-hal tipis, saya katakan. Hal-hal tipis sekali antara Roh Kudus bekerja. Dengar kalimat ini ya. Tipis sekali antara Roh Kudus bekerja dengan roh sihir bekerja dalam gereja. Kalau saya pakai kata mirip-mirip. Kenapa mirip-mirip? Ya memang dunia roh. Roh Kudus itu roh. Sihir itu juga roh. Dunia roh. Ayolah hari ini kita menyadari. Nah, supaya kita tidak terkecoh oleh praktek sihir yang mirip-mirip. Saya katakan mirip-mirip dengan pekerjaan Roh Kudus. Maka mau tidak mau kita harus kenal Tuhan Yesus, kepala dan pemilik gerejanya di dunia ini. Kita harus kenal, faham dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, bagi beberapa saudara yang kaget, tadi saya beri pernyataan, ada gereja yang bukan milik Tuhan Yesus, walaupun nama Yesus disebut di dalam semua acara gereja itu, mereka tidak memuji-muji nama yang lain, tapi prakteknya Tuhan Yesus nggak ada di situ. Masa sih ada gereja seperti itu? Ada. Ayo kita buktikan. Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Jelas sekali bagaimana ada gereja tetap ada ibadah. Ya, sayang waktu, nanti saudara baca ini gereja Laodikia. Ayo lihat ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, ini kan sebagai teguran. Kamu nggak lihat ya? Lihat, aku berdiri di muka pintu. Nah, pintunya apa? Pintu gereja Laodikia. Oh, yang aktif. Mereka merasa kaya. Tapi Yesusnya ada di luar. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya baca terjemahan yang lain lagi. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan makan bersamanya dan dia bersama aku. PIS, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia makan bersama aku. TSI, lihatlah, aku seperti berdiri di depan pintu rumah kalian masing-masing, mengetuknya. Aduh, ini terjemahan hebat. Minta izin untuk masuk.
Saudara bayangkan, Tuhan Yesus kan pulang ke gerejanya, gereja Laodikia. Aneh, dan minta izin kepadamu untuk masuk. Siapa saja yang mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya bagiku, aku akan masuk. Lalu sebagai sahabat kita akan sering makan bersama-sama. Inilah salah satu ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita gereja di akhir zaman ini bahwa ada gereja yang tetap menggunakan nama Yesus, pakai Alkitab, tetapi belum tentu ada Yesusnya, sebab Tuhan Yesus sedang di luar gereja itu dan dia ingin masuk, terus minta izin lagi. Oh Tuhan, ini ngeri sekali. Saudara, mari kita perhatikan betul. Maka itu kita harus hati-hati bahwa ada hari-hari terakhir ini gereja yang tidak menggunakan kuasa Roh Kudus, tapi gereja menggunakan kekuatan sihir dari si jahat. Aduh, ngeri sekali. Ayo kita renung. Aneh tidak? Kalau Tuhan Yesus mau masuk ke gerejanya harus minta izin. Siapa yang dengar aku ketok pintu, tolong buka dong. Aku mau masuk. Inilah fakta bahwa gereja yang hebat sekalipun belum tentu ada Yesus. Ini ada komen, nah anak saya ini hebat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tuh, ini surat Paulus. Nah, jadi kita harus ngecek. Maaf, semuanya benar. Tapi hati-hati dengan gereja yang lebih menonjolkan permainan-permainan alat musik. Hati-hati ya. Saudara, satu kali saya dapat buku. Ini yang harus kita pelajari, ini buku sejarah ya. Judulnya Pagan Christianity ya. Jadi kekristenan yang pakai pagan itu aliran-aliran animisme dan semua yang percaya pada roh kekafiran itu. Ditulis oleh Frank Viola dan George Barna. Ngeri sekali. Nah, di situ ditulis salah satu praktek pagan kekafiran itu pasti menggunakan musik. Tidak salah musik dipakai, tidak salah. Tapi fakta, ritme-ritme, irama-irama tertentu dengan ketukan-ketukan tertentu itu bisa membuat orang itu trans. Maaf, kesurupan. Ngeri sekali. Maka itu saudara, kita harus hati-hati. Jadi gereja yang lebih mengutamakan permainan alat-alat musik harus hati-hati. Karena di dalam sejarah dan di dalam psikologi, musik itu bisa membawa hidup seseorang jiwanya ya diarahkan ke hal-hal tertentu. Maka itu hati-hati. Saya nggak anti musik, tapi jangan sampai ada di antara kita merasa ini pemain musik kok nggak enak betul, seperti nggak ada urapan. Karena saya pernah ketemu ada hamba Tuhan, maaf lagi sekali maaf, saya nggak bisa khotbah ini kalau pemusiknya seperti ini, kalau pujiannya seperti itu. Wah, hati-hati, bukan begitu. Maka itu saya katakan tadi, Yesus plus. Hati-hati itu. Nggak boleh. Pokoknya Yesus. Bahkan betul musik bisa menghipnotis. Nah itu hati-hati. Nah maka itu biar Yesus itu Yesus. Nggak usah ditambah apa-apa. Ke Wahyu 3 ada 2 ayat yang mau dibaca tentang gereja Laodikia. Gereja yang aktif sekali saudara. Ayat 15 ya. Ayat 15 sampai ayat yang ke-18 ya. Lihat ini. Wahyu pasal 3 mulai ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kalau saya ganti, aku tahu segala pelayananmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala aktivitas pelayananmu. Aku tahu segala kesibukan pelayananmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku ya dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Aduh Tuhan, maaf ya. Hati-hati dengan semua gereja yang kaya dengan materi, kaya dengan fasilitas. Hati-hati. Begini maksud, kalau gereja itu uangnya banyak, bisa menyiapkan kursi-kursi jemaat yang empuk dan enak. Bahkan ada beberapa gereja yang saya tahu, bangku kursi gereja itu nggak mau yang murahan, yang didesain secara istilahnya dalam istilah medis, yang tulang punggung
Ya, letak duduknya itu supaya pas dengan tulang punggung, dengan semuanya itu. Mahal loh saudara. Ada gereja yang seperti itu supaya jemaatnya nyaman kalau duduk, nggak goyang-goyang karena keras. Satu. Yang kedua, AC-nya hebat, dibuat ergonomis, yang ergonomis. Jadi secara letak tulang ini keren. Saya tahu AC-nya dibuat sedemikian rupa, ya. Lalu interior desainnya, kalau orang masuk, waduh, nyaman sekali. Oke, musiknya, sound systemnya lembut, enak didengar. Itu yang bisa menghipnotis orang karena alunan musik, ritmenya, nadanya, beatnya, itu semua mempengaruhi. Hati-hati. Maka itu ayat 17 saya mau baca lagi. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Nah, bayangkan kalau sebuah gereja fasilitasnya semewah itu, sebuah itu, senyaman itu, se-comfort itu, ya pasti yang datang betah dan pasti banyak karena orang pada cerita dengan temannya. Aduh, aku nih kalau ke gereja tuh kok ngantuk ya, nggak enak duduknya, panas. Oh, gerejaku di situ loh, wih mewah, bagus sekali. Jadi menurut ayat 17 Wahyu 3, gereja yang kaya raya karena fasilitasnya mumpuni, istilahnya, saudara, pasti bisa menarik banyak orang. Tapi belum tentu ada Yesusnya di situ. Karena uang, kemewahan bisa menarik orang. Terus, dan karena engkau tidak tahu, Tuhan Yesus menegur, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, ampunikan. Maaf ya, jangan kita menghakimi. Bukan semua gereja kaya kan seperti ini. Tidak, hati-hati, jangan menghakimi. Tapi Yesusnya tetap ditinggikan enggak? Lebih daripada nama pendetanya atau gembalanya. Terus ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku satu emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas itu bicara kasih. Emas itu bicara tentang karakter aslinya, murninya Tuhan. Beli emas daripadaku, kasih. Ya mungkin kasih, betul. Ada kasih, tapi kita harus tahu kasih yang bagaimana. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Bukan warna yang putih loh. Banyak orang-orang beragama, agama apa saja biasanya memakai warna putih, lambang suci. Betul. Nah, tapi kalau cuma bajunya yang putih, hatinya tidak bersih, juga nggak ada gunanya. Maafkan saya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi beli minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi supaya praktek sihir dalam gereja Tuhan pergi, belilah 3 benda ini. Emas yang sudah dimurnikan dalam api, pakaian putih supaya nggak kelihatan ketelanjangan kita. Yang ketiga, beli minyak untuk melumas mata kita. Inilah 3 benda yang bisa menghilangkan praktek sihir di dalam gereja. Emas. Coba kita lihat 2 Petrus 1 ya. Emas yang murni itu bagaimana prakteknya? 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Petrus 1 ayat 7. Oke. Dan kepada kesalehan, jadi tambah terus. Kasih akan saudara-saudara, ya, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, tambahkan kasih akan semua orang. Maksud saya begini, maafkan saya. Tidak sedikit gereja-gereja yang merasa kaya itu eksklusif. Artinya mereka hanya akan menolong yang seanggota di dalam gereja itu. Dan itu betul. Tapi lihat kalimat terakhir ayat 7. Setelah kasih untuk saudara-saudara kita sendiri yang satu gereja. Jangan lupa di luar kelompok kita ada orang, ada manusia. Dan ini diperintah. Setelah kasih akan saudara-saudara sendiri yang segereja, jangan lupa kasih akan semua orang. Pokoknya orang. Itu pun kita harus bagi.
Jadi kalau ada gereja yang eksklusif, tertutup hanya untuk dirinya, kalau mau nolong orang, mau membagikan dana diakonia, biasanya gereja itu tanya, dia anggota kita atau bukan? Awas. Saya akan baca amplified-nya ya. And in exercising godliness, develop brotherly affection, ya, kasih kepada saudara-saudara. And in, dan dalam mempraktekkan kasih ya akan saudara-saudara, maka praktekkan kasih kekristenan ya untuk semua orang itu. Coba kita lihat ya ayat kesalehan dengan kasih persaudaraan dengan kasih, terjemahnya BS, dan hidup menurut kemauan Tuhan harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara-saudara seiman. Selanjutnya, hendaklah kasih sayangmu kepada saudara-saudara seiman ditambah dengan kasih terhadap semua orang. Jelas toh? TSI. Keenam, itu ada 6 hal, ada 7 seharusnya ya. Keenam, belajarlah bagaimana cara mengasihi saudara-saudari seiman. Dan ketujuh, hendaklah kita nyatakan kasih kita kepada semua orang melalui perbuatan. Nah, inilah emas yang sudah diuji kemurniannya dengan api. Yesus Tuhan Kepala Gereja minta supaya gereja akhir zaman punya kasih yang lengkap, kasih yang utuh seperti ini. Nggak cuma untuk anggota gereja kita saja, tapi untuk semua orang. Pokoknya orang beli pakaian kekudusan, bukan jubah-jubah buatan penjahit, bukan, maaf, tapi kebenaran yang kita pakai dalam hidup ini. Minyak untuk melumas mata kita supaya kita melihat jelas dan melihat terang. Oke, kita lihat kitab Efesus pasal yang pertama. Ini minyak saudara di dalam hidup kita. Efesus 1 ayat yang ke-18. Efesus 1:18. Ini yang Papa rindu atas kita sebagai gereja yang benar, supaya nggak ada praktek sihir dalam gereja kita, dan supaya Yesus Tuhan Kepala Gereja itu menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Aku berdoa supaya mata hatimu diterangi, sehingga kamu dapat mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, kekayaan yang terkandung dalam warisannya yang mulia bagi orang-orang kudus. BS, saya memohon agar Tuhan membuka pikiranmu sehingga menjadi terang, supaya kalian mengerti apa yang kalian dapat harapkan dari Tuhan yang memanggil kalian, juga supaya kalian tahu betapa melimpah berkat-berkat yang indah yang disediakan Tuhan bagi umatnya. TSI, saya juga berdoa supaya Tuhan membuat kalian masing-masing bisa mengerti dan yakin akan semua hal yang baik yang sudah Dia sediakan bagi kita, yaitu kita yang sudah dipanggil untuk menjadi anak-anaknya. Saya juga berdoa supaya kalian tahu betapa berharga dan mulianya warisan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu umatnya yang sudah disucikannya. Puji Tuhan. Jadi mata hati kita harus terang. Itulah minyak, sehingga gereja tahu bagaimana dalam pelayanan pengabdiannya untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Kembali ke Wahyu 3:20. Nah, kalau kita kembali ke Wahyu 3 ayat 20, saudara, itu aneh sekali. Nah, kalau kita perhatikan ini, saudara, kan aneh. Tuhan Yesus mau pulang ke rumahnya, tapi pakai ketok pintu, minta izin lagi. Nah, maka istilah saya begini, silakan gereja-gereja memasang gambar-gambar Tuhan Yesus, silakan. Tapi gambar-gambar Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus yang kita pajang di gedung gereja kita, menurut Wahyu 3 ayat 20, belum tentu ada pribadi Yesus di gereja itu. Nah, cuma gambarnya saja kok. Maka itu gereja yang begitu kaya, gereja yang begitu aktif pelayanannya, gereja yang begitu megah, gereja yang begitu wah. Loh, Tuhan Yesusnya bisa ada di luar dan pengen masuk sampai ketok pintu. Tunggu ada orang yang dengar ketokannya, pintu dibuka baru masuk. Saya tuh mikir begini, saudara. Saya percaya saudara pun mikir yang sama. Saya percaya kok, saudara pun percaya. Kalau pintu gereja itu nggak dibuka, kuncinya, percaya nggak Tuhan Yesus tetap bisa masuk? Ya pasti, karena Dia Tuhan. Nah, kan lucu. Kenapa Dia harus ketok pintu lagi? Ternyata yaitu tadi,
Tuhan Yesusnya diusir keluar. Oh, pertama kali Roh Kudus mengajarkan saya ini, saya menangis. Kenapa? Terharu. Begitu sopannya Tuhan Yesus. Dengar kalimat ini. Begitu sopannya Tuhan Yesus. Sangat sopan. Dia nggak mau dobrak. Dia nggak mau jebol pintunya. Enggak. Dia sopan. Dia tunggu ada yang membuka pintunya, baru dia masuk. Saudara, ayo kita perhatikan ini. Begitu indah pribadi karakter Tuhan Yesus yang nggak mau dobrak. Jadi periksa hidup kita. Ada Yesus enggak yang memerintah? Bukan cuma tinggal dan diam di hidup kita, tapi memerintah. Ciri yang lain ya dari gereja yang mempraktekkan sihir. Gembalanya tetap pakai Alkitab. Kalau mengajar atau khotbah tetap pakai Alkitab, nggak akan pakai buku lain. Tapi aneh, yang dikhotbahkan walaupun pakai Alkitab, tetapi tidak membawa yang mendengar atau jemaatnya untuk bertumbuh ke arah Kristus supaya makin serupa dengan Tuhan Yesus. Biasanya hamba Tuhan seperti itu, akan menarik, anggota jemaatnya kepada dirinya, khususnya. Dengar, biasanya hamba-hamba Tuhan, dalam tanda kutip, yang praktekkan sihir dalam gereja, yang didekati, yang diopeni bahasa Jawa, yang diberi perhatian khusus dan lebih, biasanya, kalau tidak semuanya, orang-orang kaya yang duitnya banyak. Biasanya hamba-hamba Tuhan seperti itu, orang-orang itu yang dicari. Aduh, ngeri sekali. Maka itu orang-orang itu selalu dilarang untuk mendengar khotbah dari pendeta lain. Sangat dilarang untuk ikut ya kebaktian di gereja lain. Ya, terima kasih. Di Instagram ada komen, itu motivator rohani. Betul. Ya, ada yang ngomong lagi di Instagram, kalau pendeta maunya dipuja jemaat, jadinya gampang ngatur. Betul. Itu sihir. Jadi tidak membawa jemaat ke arah Yesus Kristus, tapi ke arah dirinya. Ini yang harus hati-hati dalam kehidupan kita. Kita lihat ayatnya, Efesus 4 mulai ayat 14. Efesus 4 mulai ayat yang ke-14. Ada yang komen, untung saya nggak pernah diopeni, berarti termasuk nggak kategori. Ya, maaf ya, nak, papa ngomong, kamu nggak punya duit. Maaf, ini ada komen anak saya ini. Ya, betul, itu namanya Mesias palsu. Betul, bukan mungkin lagi ya. Ada yang komen lagi, betul, sangat sering mendengar. Apakah dia itu jemaat atau anggota gereja atau tidak, minta maaf papi. Sangat beda ya cara perlakuannya. Maka itu kita harus hati-hati. Ada yang tanya lagi, kalau pendeta yang hobinya naik turun surga tiap hari ketemu Tuhan Yesus, katanya gimana pak? Jangan didengerin, dia punya travel sendiri. Surga dunia itu sering naik turun ke surga. Maaf, ada hamba Tuhan itu menyihir jemaat sehingga jemaatnya merasa, jadi dia itu sering naik turun surga ya, hebat sekali. Nah, turun naik surga, hati-hati ya. Oke, Efesus 4 mulai 13. Efesus 4 mulai 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, gereja yang pemimpinnya, gembalanya, selalu membawa kepada kesatuan iman, kekompakan, dan pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus, maka di gereja itu tidak akan bisa praktekkan sihir. Karena Tuhan Yesus yang ditinggikan, ya, kedewasaan penuh. Jadi jemaat itu didewasakan, ya, didewasakan penuh. Jangan dianggap anak kecil terus disuapin, enggak besar-besar, enggak dewasa, ya, dan mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jelas ke arah mana gembala itu membawa jemaatnya. Maka kalau semua hamba Tuhan, semua gembala membawa orang yang dipercayakan Tuhan untuk dipimpin itu ke arah Kristus, bertumbuh ke arah Yesus, menjadi dewasa, mengenal Yesus dengan benar, bergantung penuh kepada Tuhan Yesus, nggak bergantung kepada gembalanya terus menerus, maka di dalam gereja itu nggak akan ada sihir. Sihir hanya dibuat oleh para hamba Tuhan yang ingin menarik jemaatnya ke arah dirinya, bukan ke arah Kristus. Apalagi kalau sampai orang-orang kaya itu bisa disihir, ngeri sekali. Maka semua kekayaannya hanya untuk melayani gembala
gembalanya saja. Saya baca terjemahan lain. Pekerjaan itu harus terus berlangsung. Pelayanan itu harus terus berlangsung sampai kita semua semakin dipersatukan di dalam iman yang sama dan mempunyai pengetahuan yang sama tentang anak Tuhan. Kita harus menjadi dewasa, terus bertumbuh sampai kita seperti Dia di dalam kesempurnaannya. Jadi saudara, mempraktekkan sihir itu membawa jemaat tersihir sampai nggak bisa ngelihat Yesus, hanya ngelihat gembalanya, dan tidak dibawa ke arah Kristus tapi dibawa ke arah gembalanya. Aduh, menakutkan. Ada yang komen lagi di Instagram, bahkan ada gembala secara belak-belakan bilang gak boleh dengar pengajaran selain dari yang dia ajarkan. Nah, itu mulai sihirnya berlaku, disedot, disihir untuk tidak boleh ikut siapa-siapa. Ayat 14. Nah, ini dia. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ngeri sekali. Oke, ada yang nambahi. Orang kaya disihir dengan kata-kata begini, taburlah 1M, maka Tuhan akan gantikan 1T. Dan orang-orang kaya pun tersihir alias ketipu. Pendeta membangun kerajaan dia semakin megah. Aduh Tuhan ampun. Mereka mengajak orang-orang menuju surga, sementara anak-anak yatim makan aja mereka nggak mau ajak. Iya, harus hati-hati kita praktekkan kebenaran itu. Jadi kita itu bukan lagi anak-anak, tapi jadi dewasa. Nah, ayat ini dipakai untuk yang salah. Maka itu tidak sedikit hamba-hamba Tuhan praktekkan sihir dalam gereja pakai ayat ini. Maka itu saudara, supaya saudara tidak salah pengajaran, saudara nggak diombang-ambingkan oleh khotbah ini khotbah itu. Saudara harus dengar saya saja. Ngeri sudah kalau begitu. Ini namanya sekte atau bidat, karena membawa orang ke dirinya bukan ke arah Kristus. Jadi kita bukan lagi anak-anak yang bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Terus ayat 15. Tetapi dengan teguh, dengan kuat berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Perhatikan, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Oh, luar biasa. Coba lihat ayat 15 di dalam berapa terjemahan, karena ada kalimat yang kita mau teliti. Ayat sebaliknya mengatakan kebenaran dalam kasih, kita akan bertumbuh dalam segala hal kepada Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus. PS. Tidak, sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. TSI. Sebaliknya, marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua sifatnya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang adalah kepala atas kita. Nah, gereja yang benar tidak praktek sihir, maka jemaat yang dipimpin itu semuanya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu makin mirip dengan Tuhan Yesus. Semuanya dibawa ke arah Kristus, bukan ke diri si gembala itu atau pendeta itu. Nah, inilah yang Tuhan rindukan. Ayat 16-nya masih 5 terjemahan ini ya. Daripadanya lah, dari hidup Tuhan Yesus lah, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Semua diarahkan ke Tuhan Yesus, bukan kepada diri hidup si hamba Tuhan. Darinya seluruh tubuh tersusun dan diikat bersama-sama menjadi satu melalui topangan setiap sendi. Jika masing-masing melakukan bagiannya, tubuh akan bertumbuh sehingga membangun dirinya sendiri dalam kasih. PS. Di bawah pimpinannya, nyanya huruf besar, Tuhan Yesus. Di bawah pimpinannya, jadi hamba Tuhan yang benar, yang tidak praktekkan sihir. Maka kalau gembala itu memimpin, maka semua anggota tubuh itu
itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Jadi kelihatan sekali gereja yang benar, masing-masing anggotanya semuanya ke arah Kristus. Maaf, maka kalau sampai ada suatu gereja, di dalam gereja itu biasanya kelompok-kelompok klik-klik, tahu ya, klik. Ini kelompok ini, itu kelompok itu dalam satu gereja. Berarti gembalanya gagal memimpin jemaatnya itu. Ayo semua kita bertumbuh ke arah Kristus, bukan ke arah yang lain-lain. Maka kita nggak akan salah dalam mempraktekkan kebenaran itu. Wih, ngeri sekali. Nah, kembali lagi ke Wahyu 3 ayat yang ke-15 tadi. Ada suatu kata yang menakutkan, muntah ya. Wahyu 3 ayat 16-nya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi karena engkau hangat, tidak panas ataupun dingin, aku akan memuntahkanmu dari mulutku. PS, itulah sebabnya kalian akan kumuntahkan keluar dari mulutku. SI. Jadi kalian bisa digambarkan seperti makanan yang suam-suam kuku saja. Tidak dingin juga tidak panas. Maksudku, kalian seperti makanan yang sudah aku rasa, kumuntahkan dari mulutku. Aduh, menyedihkan sekali. Roh Kudus tolong kami. Saudara perhatikan, akhir ini nggak enak dan menyedihkan. Akhir daripada gereja yang mempraktekkan sihir, maka jemaatnya dan hamba Tuhannya akan dimuntahkan dari mulut Tuhan Yesus, dibuang. Wih, ngeri sekali. Ada dua pengertian. Kalau kita lihat berapa terjemahan ini, pengertian yang TSI, begitu kita jadi makanan Tuhan Yesus, kan kita makan dengan dia, dia makan dengan kita ya. Kalau tadi kita lihat ayat 20-nya, begitu dia makan, kok nggak enak, maka dimuntahkan. Tapi pengertian yang lain, maaf ini ya, agak jorok tapi hanya untuk pengertian. Saudara, maaf, yang pernah muntah. Kita tahu, makanan yang belum dicerna, jadi masih berwujud makanan itu. Karena orang itu masuk angin atau lambungnya bermasalah. Nah, ketika makanan nggak bisa dicerna, nggak bisa dilumat, nggak bisa dihancurkan oleh lambung, maka harus dimuntahkan. Karena nggak berguna buat tubuh. Nah, itu arti kata dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Kita ini harusnya jadi anggota tubuhnya. Tapi ketika kita akan dijadikan anggota tubuhnya, kita melawan. Contoh, ini ilustrasi saja. Begini, oh Tuhan tolong kami. Mungkin nggak kalau malam ini kita makan bakso, terus besok pagi kita bangun, baksonya nongol di lapisan kulit bawah pipi, baksonya nongol di leher sini, baksonya nongol di lengan. Nggak lucu. Begitu pula kalau kita makan mie, nggak mungkin besok terus kelihatan panjang-panjang di dahi, panjang-panjang di leher, di badan kita, di kaki kelihatan mie-nya. Wih, menakutkan sekali. Nah, praktek sihir dalam gereja. Gembala tidak membawa jemaatnya menjadi sama seperti Yesus, tapi tetap utuh, nggak mau dicerna, nggak mau dilumat, nggak mau hancurkan. Ini dia, ngeri sekali. Ada yang tanya, bagaimana dengan pendeta yang melakukan penyembuhan di jalan-jalan? Nah, asal nama Yesus, nggak pakai macam-macam, nggak apa-apa. Dan hamba Tuhan itu tidak membawa orang-orang itu ke arah dia. Ya semuanya suruh cari gereja yang sendiri. Nah, jadi kita harus tahu dibawanya ke arah siapa. Maka itu Efesus tadi jelas sekali. Nah, jadi dengan Wahyu pasal 3 ayat 16 ini, tidak ada lagi di antara kita yang bisa dimuntahkan oleh Tuhan Yesus, karena saudara dan saya mau dilumat, mau dihancurkan, sehingga bentuk asli kita tidak kelihatan lagi. Yang nampak hanya Tuhan Yesus yang nyata lewat hidup kita, dan Tuhan dipermuliakan. Ini luar biasa. Jadi itu yang Tuhan suruh di hidup kita ini. Jelas ya kalau begitu? Betul. Ayo supaya semua kita mulai hari ini hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tetap ngotot pada kekerasan hati kita untuk tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan kalau hidup kita betul-betul menyatakan Yesus. Jadi tolong ya,
Ya, gereja-gereja masih mempraktekkan sihir. Ayo hari ini kita bertobat. Jangan sampai Tuhan menolak kita pada akhirnya. Tapi lakukan yang menyenangkan hatinya. Buatlah sesuatu yang menyukakan hatinya, yaitu mengikuti Dia. Wahyu 3 ayat 19. Terpujilah Tuhan kalau kita menerima ayat ini hari ini. Berarti Dia masih sayang kita. Jadi kalau ada yang merasa sakit setelah mendengar pengajaran ini, sakit, mungkin marah juga, maaf. Mungkin yang merasa sakit itu yang sedang praktekkan sihir, maaf. Maka itu ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mereka yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Ngeri sekali ya. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. PS, orang-orang yang ku kasih, mereka lah yang ku tegur dan ku cambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Hai anak-anakku yang terkasih, akulah yang menegur dan mengoreksi kalian. Karena itu nyalakanlah api semangatmu kembali dan bertobatlah. Puji Tuhan, kalau kita masih ditegur hari ini, merasa teguran, merasa cambukan, merasa hajaran Tuhan, berarti kita masih disayang dan dikasih oleh Dia. Amin. Ada yang komen, setuju organisasi gereja yang benar adalah mendidik jemaat dalam kebenaran dan membawa kepada Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan untuk itu. Amin. Tuhan tolong kami semua untuk mempersiapkan diri melewati krisis ini dengan kemenangan. Setuju. Jadi saudara, kalau kita masih ditegur oleh Tuhan, kita bersyukur karena Dia masih sayang kita. Pengaruh paling jelek dari masalah sihir ini adalah pada akhirnya yang tersihir ini sangat terlena dan jadi susah bertobat. Betul nak? Ini hamba Tuhan Gembala dari Makassar berkata. Maka itu kalau kita baca Matius 7 ayat 23 menakutkan. Aku berterus terang ya, Matius 7:23. Oke, ini amplified ayat yang ke-19. Those whom I dearly and tenderly love, I tell their faults. Aku nyatakan kesalahannya, and convict dan mengingatkan, and convince dan menyatakan, and reprove dan membuktikan, and chasten dan mengajarnya. I discipline and instruct them. Aku mendisiplin dan aku menuntun mereka. So be enthusiastic. Jadi bersemangatlah, in earnest, dengan keseriusan, api yang membara dengan satu tujuan. Bertobatlah dalam pikiran dan sikapmu. Ini amplified ya. Gereja yang benar, gereja yang memuridkan, amin, untuk dibawa ke arah Kristus, bukan gereja yang meninabobokan jemaat. Itulah yang Tuhan inginkan. Oke? Ayat 23 Matius 7. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. TSI. Tetapi pada waktu itu dengan terus terang aku akan menjawab mereka. Hai kamu semua yang melakukan kejahatan. Kok kejahatan? Saudara nanti lihat. Mereka ini pembuat mujizat demi nama Tuhan. Mereka itu bernubuat demi nama Tuhan. Mereka itu mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu pembuat kejahatan, pergilah dari hadapanku. Aku tidak pernah mengatakan bahwa kalian adalah sahabatku. Kenapa? Karena praktekkan sihir. Tidak menggunakan kuasa Roh Kudus, tapi menggunakan kekuatan yang lain. Oh Tuhan, tolong kami, bersihkan kami semua hari ini. Tuhan, silakan kau berterus terang sekarang. Jangan tunggu nanti berterus terang kepada kami, terlambat nanti. Tuhan, kami nggak mau. Terima kasih. Kalau Bapa mengasihi kami, pasti Bapa menegur dan mengajar kami. Kami terima Bapa. Kami terima. Maka itu hati-hati yang merasa dibiarkan dan didiamkan oleh Tuhan. Hati-hati. Inilah firman Tuhan buat kita semuanya. Ayo mulai hari ini kita serius ya, serius mentaati apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Jadilah gereja yang benar, jadilah murid Yesus yang sesungguhnya. Ada yang tanya, terus gimana Pi dengan gereja yang lebih banyak menggunakan atribut dalam ibadahnya? Ya kalau kalian di situ cepat keluar saja, nggak usah lama-lama. Susah kalau mengingatkan si pemimpinnya ya, susah. Jadi betul, tinggal pilih aja Mamon atau Tuhan, tidak ada di tengah-tengahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita semua jadi pelaku firman Tuhan. Hidup hamba-hamba Tuhan, hiduplah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang